Assalamualaikum, hai Smart Learners. Senang dan bahagia sekali ya kita bisa ketemu kembali di Belajar Bersama. Saya belajar, kamu belajar, jadi kita sama-sama tahu. Oke Smart Learners, materi kita hari ini adalah cause and effect, yang dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai sebab dan akibat. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang cause and effect, sekarang kita coba perhatikan beberapa kejadian yang masih berhubungan dengan cause and effect ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal ada istilah, ada asap, pasti ada api. Lalu apa sih maksud dari istilah ini? Maksudnya, sesuatu itu tidak akan pernah terjadi jika tidak ada penyebabnya. Nah, asap itu tidak akan ada jika tidak ada api yang menimbulkan asap itu muncul. Penjabarannya seperti ini. Ada asap, itu sebagai efek atau akibatnya. Pasti ada api, itu sebagai cause atau penyebabnya. Sekarang kita lihat contoh lainnya ya. Perut saya sakit karena saya makan banyak sambal. Perut saya sakit itu sebagai efek atau akibat, sedangkan saya makan banyak sambal itu sebagai cause atau penyebabnya. Itu contoh-contohnya dalam bahasa Indonesia ya, yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya sih, supaya kita bisa lebih paham lagi apa cause and effect dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita pelajari materi kita cause and effect dalam bahasa Inggris. Smart Learners, cause itu artinya sebab. Kalimat cause berisi tentang alasan kenapa sesuatu itu terjadi, dan biasanya it happen first, atau terjadi lebih awal sebelum si akibat itu timbul. Akan tetapi walaupun dia terjadi lebih awal, posisi penulisan cause tidak selalu di awal kalimat. Dia boleh diletakkan di depan, boleh di posisi kedua. Selanjutnya effect, artinya akibat atau hasil atau konsekuensi dari kejadian yang ada dalam kalimat cause itu. Jadi, kesimpulannya, menggabungkan dua kalimat yang berkaitan dengan sebab akibat dan digabungkan menggunakan konektor atau kata penghubung. Itu tadi arti dari cause and effect. Contoh konektornya sebagai berikut. Due to, because of, thanks to, owing to, as a result of, as a consequence of, because, since, as, for. Semua konektor ini diletakkan sebelum kalimat cause, karena konektor-konektor tersebut bermakna karena. Kita bisa lihat contoh berikut ya. I get my stomach aches because I eat much sambal. I get my stomach aches itu sebagai efek atau akibat, because I eat much sambal itu sebagai cause atau sebab. Oh iya, Smart Learners, posisi efek dan cause bisa ditukar ya, menjadi seperti ini. Because I eat much sambal, I get my stomach aches. Fungsinya tetap sama ya. Because I eat much sambal itu sebagai cause atau sebab, I get my stomach aches itu sebagai efek atau akibatnya. Pola atau rumus dari kalimat cause and effect ada dua, dan berikut beserta konektor atau kata penghubungnya. Pola ke-1, konektor plus noun. Konektor yang digunakan adalah due to, because of, owing to, thanks to. Semua konektor itu artinya mirip-mirip ya, yaitu karena. Pola kedua, konektor plus subject dan verb. Konektor yang digunakan adalah because, since, as. Artinya juga karena.
Sekarang kita praktekkan dalam contoh kalimatnya. I am late to school. I wake up late this morning. Kita perhatikan dua kalimat tersebut. Hasilnya, I am late to school itu sebagai effect atau akibat. I wake up late this morning sebagai cause. Kalau kita perhatikan kalimat cause, I wake up late this morning, di situ ada subjek dan verb. I sebagai subjek, wake up sebagai verb. Berarti kita akan tambahkan konektor di depan cause, yaitu because. Jadi, because I wake up late this morning itu sebagai cause atau penyebab. Kalimat lengkapnya menjadi seperti ini. I am late to school because I wake up late this morning. I am late to school itu sebagai effect, kemudian konektornya because. I wake up late this morning sebagai cause. Kita bisa juga menulisnya menjadi because I wake up late this morning, I am late to school. Fungsinya tetap sama ya. Because I wake up late this morning sebagai cause, sedangkan I am late to school sebagai effect. Berikut contoh yang kedua. Perhatikan dua kalimat berikut. Kalimat pertama, you. Kalimat kedua, I will stay here until tomorrow. Kita coba perhatikan yang mana kalimat effect. Hasilnya, I will stay here until tomorrow itu sebagai effect. Berarti you itu sebagai cause-nya. Karena you itu sendirian atau sebagai noun, berarti kita akan menambahkan because of di depan you. Jadi kalimat lengkapnya, because of you, I will stay here until tomorrow. Because of you sebagai cause, I will stay here until tomorrow sebagai effect. Konektor yang digunakan adalah because of dan diikuti dengan noun you. Karena tidak ada subjek dan tidak ada verb dalam kalimat cause-nya. Jadi, because of you, I will stay here until tomorrow. Next, contoh kalimat ketiga. The traveling was cancelled since it was raining. The traveling was cancelled itu sebagai effect, sedangkan it was raining sebagai cause. Contoh keempat. Due to his laziness, he didn't pass the English test. Due to his laziness sebagai cause, he didn't pass the English test sebagai effect. Kelima, as a result of the rain, we cancelled the picnic. As a result of the rain itu sebagai cause, dan we cancel the picnic sebagai effect. Selanjutnya contoh ke-6. David couldn't attend owing to his illness. David couldn't attend sebagai effect, owing to his illness sebagai cause. Oke, contoh terakhir ya. Thanks to your support, I can win in the competition. Thanks to your support sebagai cause, I can win in the competition sebagai effect. Sebagai latihan akhir, yuk kita kerjakan soal berikut. Smart Learners, jangan lupa klik tombol like, subscribe, and share ya. Dan tulis juga komen positif yang membangun, supaya channel ini bisa lebih baik lagi. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.